Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua dan hidup mahasiswa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat melakukan perkuliahan daring ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama mengucapkan bismillah untuk memulai perkuliahan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita lanjut ke slide kedua untuk membahas materi. Baik, saya akan membahas tentang definisi atau konsep. Nah, yang pertama itu definisi struktur organisasi. Kemudian yang kedua, faktor penentu struktur organisasi. Yang ketiga, ragam struktur organisasi. Yang keempat, jaringan komunikasi organisasi. Dan yang terakhir, manajemen komunikasi. Selanjutnya, pada slide ketiga, saya akan membahas tentang definisi struktur organisasi. Nah, jadi struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Selanjutnya, pada slide keempat, kita akan membahas tentang faktor penentu struktur organisasi. Nah, jadi, faktor penentu struktur organisasi itu ada 4. Yang pertama, strategi, ukuran organisasi, teknologi, dan lingkungan. Yang pertama, strategi. Struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan. Logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. Atau lebih tepatnya, struktur harus mengikuti strategi. Jika manajemen melakukan perubahan signifikan dalam suatu strategi organisasinya, struktur pun perlu dimodifikasi untuk menampung dan mendukung perubahan ini. Sebagian besar kerangka strategi dewasa ini terfokus pada 3 dimensi, yaitu inovasi, minimalisasi biaya, dan imitasi. Dan pada desain struktur yang berfungsi dengan baik untuk masing-masing dimensi. Selanjutnya, faktor penentu struktur organisasi yaitu ukuran organisasi. Nah, terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan memengaruhi strukturnya. Sebagai contoh, organisasi-organisasi besar yang mempekerjakan 2.000 orang atau lebih cenderung memiliki banyak spesialisasi, departementalisasi, tingkatan vertikal, serta aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil. Namun, hubungan itu tidak bersifat linier. Alih-alih, ukuran memengaruhi struktur dengan kadar yang semakin menurun. Dampak ukuran menjadi penting saat organisasi meluas. Faktor penentu struktur organisasi yang ketiga, yaitu teknologi. Nah, jadi istilah teknologi ini mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik menjadi produk atau jasa. Kemudian, faktor yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan sebuah organisasi terbentuk dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berpotensi memengaruhi kinerja organisasi. Kekuatan-kekuatan ini biasanya meliputi pemasok, pelanggan, pesaing, badan peraturan pemerintah, kelompok-kelompok tekanan publik, dan sebagainya. Ragam struktur organisasi. Organisasi garis atau identifier. Organisasi garis atau lini merupakan bentuk atau struktur organisasi yang memberikan wewenang
dari atasan kepada bawahan dan tanggung jawab ditujukan langsung dari bawahan kepada atasan. Bentuk ini sering diterapkan pada bidang kemiliteran atau perusahaan yang berskala kecil. Ciri-ciri organisasi: garis atau lini. 1. Adanya kesatuan perintah. 2. Pembagian kerja jelas dan mudah dilaksanakan. 3. Organisasi tergantung pada suatu pemimpin. Kelebihan atau kebaikannya yaitu pengambilan keputusan cepat, pengendalian lebih mudah, solidaritas antar karyawan tinggi. Kekurangan atau kelemahannya yaitu pemimpin cenderung otoraktis, ketergantungan kepada atasan sangat tinggi, membatasi kesempatan karyawan untuk berkembang. Organisasi garis dan staf atau Harrington-Emerson adalah kebijakan pimpinan sebelum dilimpahkan ke bawahan diolah terlebih dahulu dengan memperhatikan saran-saran dari staf ahli. Ciri-cirinya yaitu: 1. Umumnya digunakan untuk organisasi besar. 2. Bidang tugas beraneka ragam sehingga memerlukan bantuan staf. 3. Pengawasan dan spesialisasi berkembang dengan baik. Kelebihan atau kebaikannya yaitu pembagian tugas jelas, mendorong timbulnya spesialisasi dan disiplin yang tinggi, penempatan orang pada tempat yang tepat, koordinasi mudah dijalankan. Kekurangan atau kelemahannya yaitu membutuhkan biaya yang besar untuk operasionalnya, ditingkatkan operasional tidak jelas antara perintah dan nasihat, solidaritas antara karyawan yang rendah. Struktur organisasi fungsional atau Winslow Taylor. Setiap kepala unit dapat memberi perintah pada unit yang lain selama masih ada hubungan atau sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Dalam struktur organisasi fungsional dikenal adanya garis koordinasi atau konsultatif. Ciri-ciri organisasi fungsional: tidak menjamin adanya kesatuan perintah, keahlian para pengawas dan pegawai berkembang menuju spesialisasi, penghematan waktu dapat dilakukan karena mengerjakan pekerjaan yang sama. Kelebihan atau kebaikannya yaitu pembagian tugas jelas, semua orang bekerja sesuai dengan keahliannya, mendorong terjadinya spesialisasi. Kekurangan atau kelemahannya yaitu dalam penerapan memerlukan biaya yang besar, koordinasi sulit dijalankan, keahlian tidak bisa berkembang di luar bidangnya. Struktur organisasi fungsional dan staf. Struktur ini merupakan campuran dari beragam desain struktur organisasi sebelumnya yang berusaha memberikan kebaikan dan meninggalkan keburukan atau kelemahan dari masing-masing desain struktur lainnya. 5 faktor yang mempengaruhi bentuk struktur organisasi yaitu strategi organisasi, skala organisasi atau size, kekuatan pengendalian organisasi atau tipe, kepemimpinan atau power control, teknologi, lingkungan atau environment. Selanjutnya di slide 11, jaringan komunikasi pendidikan. Jaringan komunikasi dapat ditransmisikan dalam sejumlah arah dalam suatu organisasi, bawah atau ke atas rantai organisasi. Horizontal untuk rekan-rekan di dalam atau di luar unit organisasi, atau dari unit luar lokasi organisasi formal itu. Saluran komunikasi dapat bersifat formal atau informal, tergantung cara mereka menghubungkan. Jaringan-jaringan ini mempengaruhi perilaku individu yang bekerja di dalamnya dan perilaku orang-orang yang mereka pengaruhi. Jaringan komunikasi merupakan faktor dalam situasi yang dapat bervariasi secara independen dari tugas atau gaya kepemimpinan dalam kelompok. Meskipun biasanya erat terkait dengan itu, ketika tugas membutuhkan jenis tertentu dari jaringan komunikasi untuk kinerja optimal. Gaya pemimpin cenderung dapat menempatkan batasan pada frekuensi, durasi, dan arah komunikasi anggota itu.
Selanjutnya, adapun pengertian manajemen komunikasi menurut para ahli ada 3. Yang pertama, Michelle Kay 1994. Menurut Michelle Kay, manajemen komunikasi adalah bagaimana orang-orang mengelola proses komunikasi mereka dengan orang lain dalam berbagai konteks komunikasi. Misalnya, dalam situasi komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Yang kedua, Paradiwan 1999. Menurut Paradiwan, manajemen komunikasi adalah proses penggunaan berbagai sumber daya komunikasi secara terpadu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengkontrolan unsur-unsur komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, Lieber dan Berker. Menurut Lieber, manajemen komunikasi adalah proses yang sistematis antara anggota organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen untuk menyelesaikan pekerjaan melalui proses negosiasi antara satu individu maupun lebih yang bertujuan mencapai tujuan bersama. Fungsi dan manfaat manajemen komunikasi. Dalam dunia bisnis, manajemen komunikasi memiliki 2 fungsi utama, yaitu sebagai alat untuk menyamakan pengertian semua anggota dalam bisnis dan sebagai alat untuk menggerakkan orang lain dalam anggota sesuai dengan informasi yang diberikan. Selain itu, fungsi manajemen komunikasi dalam bisnis yang lainnya yaitu pertama, sebagai kendali perilaku anggota melalui informasi seperti tata tertib atau peraturan anggota. Yang kedua, sebagai motivasi bagi anggota agar bekerja sesuai dengan standar perusahaan. Ketiga, sebagai bentuk pengungkapan emosional anggota. Dan yang terakhir, sebagai alat penyampaian informasi dan menentukan alternatif langkah pengambilan keputusan yang bijaksana. Tujuan manajemen komunikasi. Secara umum, tujuan manajemen komunikasi yaitu sebagai sarana untuk berinteraksi dengan baik, sehingga bisa memahami dan mengerti cara berkomunikasi dengan pihak lain. Selain itu, tujuan manajemen komunikasi diantaranya adalah mengembangkan interaksi yang profesional, membentuk keinginan yang lebih baik, saling menghargai, rasa toleransi, saling bekerja sama, memperoleh opini yang menguntungkan baik dalam hubungan internal maupun eksternal. Proses komunikasi. Proses komunikasi terdiri dari 3 divisi utama. Pengirim mengirimkan pesan melalui saluran ke penerima. Sesuai diagram di atas, pengirim terlebih dahulu mengembangkan ide yang kemudian dapat diproses sebagai pesan. Pesan ini dikirimkan ke penerima. Penerima harus menafsirkan pesan untuk memahami maknanya. Dalam hal interpretasi, konteks pesan harus digunakan untuk mendapatkan maknanya. Selanjutnya, untuk model proses komunikasi ini, Anda juga akan memanfaatkan encoding dan decoding. Encoding mengacu pada pengembangan pesan dan decoding mengacu pada menafsirkan atau memahami pesan. Anda juga akan melihat faktor umpan balik yang melibatkan pengirim dan penerima.